Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih ibadah yang terus berlanjut sampai sebelum Ramadan, kita membahas tentang pengurus jenazah. Di antara pembahasan yang malam ini berkaitan dengan proses pengurusan jenazah adalah bagaimana pandangan syariat mendoakan orang yang sudah meninggal. Lebih realnya di masyarakat, setelah kita salat mayit, mungkin buat berjamaah di masjid, berjamaah di rumah, lalu kita doakan. Yang kedua, setelah dikuburkan, kita doakan. Itu yang biasa dibuat di masyarakat kita. Satu, setelah salat jamaah untuk salat mayit. Yang kedua, setelah dikuburkan. Bagaimana pandang syariat? Boleh atau tidak? Kita lihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Dalam informasi umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang hidup dan orang yang mati. Siapapun sahabat, umat, didoakan Nabi. Siapapun umatnya. Maka termasuk yang kita ingat di akhir hayat Nabi, yang terpikir oleh Nabi adalah umatku. Termasuk hari ini kalau kita berdoa, doa kita Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan laki-laki, perempuan, mereka yang hidup dan mereka yang sudah mati. Maka secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang masih hidup dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan lebih spesifik di dalam hadis sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad ceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam allama sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha an taqula 'inda ziyaratil baqi'. Rasul mengajarkan Sayyidah Aisyah ketika berziarah ke kuburan Baqi', Aisyah, bacalah saat engkau datang ke kuburan Baqi', assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Itu doa. Ya Allah, di antara makna doa tadi, keselamatan untuk kalian wahai semua ahli penduduk, ahli tempat perkuburan ini, dari kalangan orang beriman, di kalangan orang Islam. Semoga Allah rahmati yang telah dahulu meninggal dan meninggal belakangan. Dan kami yang masih hidup ini, dengan iradah Allah pasti akan menyusul kalian yang sudah mati. Satu sisi muatannya doa, satu sisi muatannya mengingatkan diri kita pun akan berada dalam kubur seperti orang yang sudah meninggal. Jadi Nabi mendoakan orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup. Oleh karena itu, kita akan temukan banyak riwayat tentang doa saat kita ziarah kubur. Dan ini tertulis baik di pemakam Baqi' Madinah, pemakaman Ma'la di Makkah, dan pemakaman-pemakaman yang lain, untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim juga, wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir, fakana qailuhum yaqul assalamu alaikum. Dibaca doa sama seperti tadi, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ada tambahan di ujung doa, beda dengan redaksi tadi, tapi poinnya adalah sama, mendoakan untuk orang yang mati dan orang yang masih hidup. Ya, Nabi tak mendoakan orang hidupnya, yang sudah mati.
dan yang hidup didoakan oleh Nabi. Di dalam Musnad Imam Ahmad, wa an Aisyah haditsan fi ziyaratil baqi' wa fihi qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan sampai kami terhalang mendapat pahala dari kebaikan yang kami buat terhadap mereka. Ya Allah, jangan tinggalkan atau jadikan fitnah di antara kami setelah meninggal orang yang sudah meninggal di antara kami. Jadi Nabi mendoakan orang yang sudah meninggal, Nabi mendoakan orang yang masih hidup. Maknanya, secara umum dalam hadis-hadis Nabi Sahih Muslim dan Imam Ahmad ini boleh mendoakan orang yang masih hidup, begitu juga boleh mendoakan orang yang sudah wafat di antara kita. Maka kalau ditanya, kalau habis kita sholat jenazah boleh tidak kita sholatkan? Tentu saja boleh. Kenapa? Orang kalau sudah meninggal, sejak dia meninggal sampai kiamat nanti statusnya sama, mayit, tak akan berubah. Sehingga didoakan baru meninggal, seminggu setelah meninggal, sebulan setelah meninggal, setahun setelah meninggal, 10 tahun setelah meninggal, semuanya sama statusnya. Orang hidup mendoakan orang mati. Jadi mayit itu sama saja. Meninggal sudah lama baru meninggal didoakan, sama saja mendoakan mayit. Kalau boleh mendoakan mayit ketika sahabat ziarah ke kuburan tadi, maka mayit yang baru meninggal boleh juga didoakan. Apa pula pembedaan? Apa pula pemisahan? Kok bisa orang yang diziarah kuburnya boleh didoakan, orang yang baru meninggal tak boleh didoakan setelah salat mayit? Kalau ada orang membedakan, dia mesti mengajukan argumentasi. Dia mesti mengajukan argumen. Herannya dia bukan baru sudah kejadian. Ada anak, sebagian anak doakan orang tua kita setelah salat mayit. Kata sebagian, tidak boleh. Segera angkat keranda itu. Enggak dibawa Rasul, enggak sesuai dengan sunnah. Ini sunnah. Tidak pernah dibawa Rasul. Kok ada dalilnya? Tidak sesuai dengan sunnah. Kok diajarkan kepada sahabat? Kita tahunya dari sahabat, bahkan tertulis sampai sekarang. Maka perlu dibuka pikiran kita, perlu mengaji lebih tenang tentang syariat, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya banyak sunnah Nabi, banyak ajaran Nabi yang bisa kita amalkan dalam hidup kita, dan dia betul-betul sesuai dengan sunnah. Ini sesuai dengan sunnah, dalilnya jelas saja. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau belajar, sebenarnya lebih banyak lagi dalil dari yang kita baca tadi ada. Cuma kadang-kadang kita belum belajar banyak, belum membaca banyak, sudah terlanjur atau sudah pengen lebih awal berbicara yang bukan kapasitas kita, sehingga aneh-aneh yang keluar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Nabi tadi, kalau kita tengok kesimpulan para ulama ahli hukum Islam, sunnah hukumnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Dalil yang kedua, tadi hadis Nabi tadi. Dalam Al-Quran Allah katakan, ud'uni astajib lakum, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ayat Quran banyak menyuruh kita berdoa, hadis Nabi banyak suruh kita berdoa. Ayat dan hadis itu redaksinya mutlak. Maknanya apa? Berdoalah, aku kabulkan. Mintalah, aku kasih. Itu tak diatur spesifik. Mendoa untuk diri kalian, mendoa untuk anak kalian, mendoa untuk orang hidup, mendoa untuk orang mati. Itu tak diatur spesifik.
Maka mendoakan diri sendiri boleh, mendoakan orang hidup boleh, mendoakan orang sudah meninggal boleh. Sebab dia mutlak, lepas. Kalau ada yang membatasi hanya boleh mendoakan orang hidup, tak boleh mendoakan orang mati, kemukakan dalil. Kenapa tak boleh mendoakan orang mati? Dasarnya apa? Bukankah Rasul mendoakan orang yang sudah meninggal? Bahkan Rasul ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian ziarah kubur, baca doa ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia umum, dia mutlak, berlaku kapan saja. Mau berdoa untuk orang masih hidup, orang sudah meninggal, silakan. Mau didoakan orang baru meninggal, 1 hari meninggal, 3 hari meninggal, 7 hari meninggal, sebulan dia meninggal, 40 hari dia meninggal, setahun dia meninggal, setiap hari didoakan, silakan. Tak ada larangan. Yang membuat larangan, ajukan dalil. Apa dalilnya? Kok hanya boleh mendoakan ketika datang ke kuburan, setelah dia meninggal pun tak boleh? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada dalil yang membatasi tidak boleh di kuburan misalnya, tak boleh setelah menyolatkan mayit, tak ada dalil. Kalau ada yang mendakwa ini tak dibuat Rasul, ini tak boleh dibuat, tak sesuai dengan sunnah, kemukakan dalil anda. Karena orang kalau mendakwa, dia mesti mengemukakan bukti. Orang kalau mendakwa mesti berargumen. Kalau tidak, apa dasar bicara? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat dan hadis Nabi yang menyuruh kita berdoa, termasuk Bapak Ibu mesti mendoa, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Atau semakna dengan itu, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah puncaknya dari ibadah. Dan banyak lagi redaksi yang lain. Poinnya adalah redaksi Al-Quran dan hadis Nabi untuk menyuruh kita berdoa bentuknya mutlak dan umum, sehingga bisa kapan saja kita doa. Tak mesti untuk diri sendiri atau untuk orang hidup, boleh untuk orang masih hidup, boleh untuk orang sudah mati, boleh didoakan setelah kita sholat, boleh didoakan kapan saja, dan boleh didoakan setelah sholat mayit, dan boleh didoakan setelah mayit dikuburkan di pusara mayit tadi. Itu poin ketiga. Poin kedua, poin ketiga, dalam Al-Quran surah An-Nisa 64 Allah katakan, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ini Al-Quran. Andaikan mereka berbuat zalim terhadap diri mereka, mereka buat dosa, berbuat salah, berbuat berbagai hal yang melanggar syariat, kemudian mereka mendatangi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul memohonkan ampun untuk mereka, lawajadallaha tawwabar rahima, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati dia Tawwab, Maha mengampuni dosa, dan dia sangat sayang dengan hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi redaksinya ja'uka, mereka mendatangimu. Siapa mendatangimu? Muhammad. Jadi orang-orang berdosa mendatangi kubur Nabi Muhammad untuk bertaubat dari dosa mereka di kubur Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah di kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi dan para ulama salaf dulu berdoa di kuburan Nabi. Kan ja'uka, mendatangi engkau. Mendatangi Nabi kapan? Setelah Nabi meninggal. Sahabat orang paling tahu dengan Nabi.
didikan Nabi langsung, sehingga tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dan sahabat-sahabat yang datang ini banyak sahabat senior, datang ke kuburan Nabi dan berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa ayat tadi menjelaskan berdoa di kuburan Nabi. Maka hari ini kalau ada orang sudah kita kuburkan, lalu kita berdoa bersama di situ, ini dibuat oleh sahabat Nabi. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buka wawasan kita untuk mengetahui mana yang dibuat salaf. Jangan berdalil atau berargumentasi, ini enggak dibuat Rasul, enggak dibuat sahabat. Pertanyaannya, tidak dibuat Rasul dan sahabat, atau kita tidak tahu Rasul dan sahabat membuat? Paham bedanya? Tidak dibuat oleh Rasul dan sahabat, satu. Yang kedua, kita tidak tahu Rasul dan sahabat membuat. Ini tak sama. Yang kemungkinan terjadi, kita tidak tahu Rasul dan sahabat membuat. Kemungkinan paling kuat, Rasul dan sahabat membuatnya. Banyak dalil. Di antaranya tafsir ayat tadi An-Nisa 64, kemudian hadis-hadis yang cerita tentang Nabi mengajarkan sahabat mendoakan orang yang sudah mati.